ini ya. Jadi tarekat, bagaimana kondisi kita pada saat ini bisa memunculkan pemahaman bahwa ini loh jalur yang diwacanakan oleh Allah, jalur yang diwacanakan oleh Rasul, dan substansinya apa? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang berzikir. Nah, yadhkurunallah pilihnya apa Saillah? Yadhkurunallah pilih apa? Fil mudhari. Artinya apa kalau kita artikan fil mudhari? Alladzina yadhkurunallah, apa artinya kalau gitu? Mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan. Oke, mengingat Tuhan ya. Bayu, silakan Bayu aktifkan suaranya. Apa pemahaman Anda tentang tarikat yang Anda baca tadi dalam teks sampai akhir? Bahwa apakah tarikat alladzina yadhkurunallah itu konsep tarikat atau tidak? Bayu, mana Bayunya? Gila, Pak. Ya, silakan. Belum, Pak. Belum, masih memahami ya, Pak. Oke, jadi alladzina yazkurunallah, orang-orang yang berpikir atau yang memikirkan atau berzikir kepada Allah. Alladzina itu kan dalam istilah dalam kitab-kitab nahwu itu kan namanya isim mausul ya Bayu ya, atau sejenis, ada yang digantungkan ya. Jadi kalau istilah sekarang itu digantung, jadi sebenarnya itu dimausulkan dia. Arti dimausulkan apa Pak? Bahwa isi mausul konteksnya, bahwa pada praktek jadi tidak bisa terlepas dengan konteks yang disilatkannya atau yang dihubungkannya. Jadi kalau dalam istilah remaja sekarang itu kan isim digantung itu karena ada yang menggantung, ada jelas. Nah ini sama alladzina, makanya isimnya isim ma'rifat ya, isimnya ma'rifah ya. Isimnya isim ma'rifah, kemudian pemahamannya juga nanti masuk dalam konteks alladzina yazkurunallah ya. Nah, pada prakteknya alladzi ini siapa? Nah, dihubungkanlah ke silat mausulnya atau dihubungkanlah dengan orang yang bertanggung jawab dengan teks selanjutnya apa? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita artikan tarekat itu dengan pendekatan ayat tadi, maka kita artikan bahwa hakikatnya, bahwa menjalani hakikat dengan lebih memahami, mengetahui dan mengenal Allah secara syariat, tarekat dan hakikat ya. Nah, makalah yang kita dapatkan hari ini dari kawan-kawan Hasanuddin dan Bayu Liman ini menunjukkan bahwa tarekat itu tidak terlepas dengan kalimat alladzina yazkurunallah, bahwa yazkurunallah fi'il mudhari yang sifatnya terus-menerus. Artinya banyak zikir yang diucapkan oleh masyarakat atau apa nih? Ada yang mau WA aku kah? Dosa di WA. Yang pada prakteknya bahwa, nah ini terganggu kalau ada mau WA. Ya, nah gini. Pada prakteknya bahwa yazkurunallah, terus-menerus berzikir pada Allah, itu menunjukkan bahwa bagaimana kita bisa melihat konsep zikir itu sendiri. Maka muncullah istilah-istilah tarikat. Yazkurunallaha qiyaman, mereka yang selalu berzikir kepada Allah, selalu, artinya fi'il mudhari itu kan sekarang, nanti, dan akan, dan seterusnya sampai akhir kiamat. Artinya ada tarikat-tarikat atau cara-cara berzikir ya. Nah, maka tidak heran dalam kajian materi hari ini, sebenarnya ini terlalu ini ya, terlalu umum ya. Jadi tidak fokus apa tarekat apa yang mau dibahas, perkembangan tarekat kah atau apakah, sehingga kita tidak memahami artikel ini apa maunya gitu ya. Sehingga setelah aku baca sampai tuntung, pengennya apa, mau zat Allah, mau Nur Muhammad atau apa gitu, sehingga tidak fokus gitu. Nah itu makanya kalau kita mengambil di internet atau mengambil di Google secara umum, dia tidak akan jelas kalimatnya. Makanya saya sarankan kemarin, ambillah di Google Scholar ya. Google Scholar itu jurnal, itu pasti ada abstraknya, minimal abstrak ada, sehingga kita paham pengennya apa sih gitu ya. Sehingga sampai selesai perkembangan tes syarikat samania dan seterusnya tanpa referensi ya. Jadi kalau orang membaca buku tanpa referensi itu sama saja dianggap orang ini main-main gitu ya. Atau misalnya kita mau ke Banjarmasin nih tanpa ada peta ya, hafal aja yang penting sampai ya itu. Tapi nggak apa, nanti next minggu depan ganti artikelnya ya, yang ada abstraknya. Cek ada abstraknya kan, ada artikel pian. Kalau ada berarti benar tuh gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita bisa dapatkan dalam pemahaman tarikat sama dan seterusnya ini, yazkurunallah, mereka berzikir kepada Allah qiyaman, berdiri. Makanya ada yang berzikir diri, nasyid diri. Wah, makanya mungkin kalau kita menganut pada dasar hadis ya memang tidak ditemukan ya bahwa Nabi
mempunyai zikir banyak sekali, tapi kita kadang mengetahui apakah hadis seperti itu bagaimana proyeksinya. Sehingga yadhkurunallaha qiyaman, berdiri itu zikir, wa qu'udan wa zikir wa junub, sampai seterusnya, sampai tafakkaruna fi khalqillah, sampai mereka memunculkan bagaimana kita bisa memikirkan semua ciptaan Allah kita zikirkan. Sehingga ketika kita melihat matahari, zikir, ingat Allah. Melihat HP yang di depan Anda, ingat Allah, gitu kan. Dan seterusnya. Kenapa itu? Ada gangguan, ya, apa-apa ya, silakan di off satunya, mute satunya gitu ya. Nah, Bayu, apa kesimpulan Anda dari materi ini? Apa kesimpulannya dari materi yang Anda masukkan ini? Hah? Nah, hilang. Iya, Pak. Apa kesimpulannya? Ada, Pak. Simpulannya apa? Bingung lah, Pak, menjelaskan, Pak. Nah, Apa bingung? Kan makalah Anda sudah membuat semingguan, kemudian ada mengcopy semingguan, dibacalah artikelnya lah. ada membaca, Pak. Nah, jadi kalau sudah dibaca itu kan pasti paham kesimpulannya apa yang Anda dapat. Atau tim kelompoknya Maulana ya, satunya. Pun, Pak. Siapa satu timnya? Muhammad tadi apa? Hasanuddin, Pak. Hasanuddin. Mana Hasanuddin? Silakan Hasanuddin aktifkan. Apa kesimpulan Anda yang Anda dapatkan dari artikel yang Anda dapat di internet ini? Ini Kompas di mana, Bayu? Di yang Derpian tuh, Pak. Google Scholar. Kenapa kayak ini isinya lah? Iya. Biasanya Google Scholar tuh minimal ada PDF-nya, ada Word-nya, kemudian ada juga abstraknya, ada latar belakang, ada metode, ada pembahasan, ada analisa, ada kesimpulan, ada daftar pustaka. Mirip-mirip kayak skripsi ringkas lah. Tapi ini kan tidak ada ya. Nah, berarti nanti teksnya yang kayak catatannya gini, Bay ya. Jadi catatannya itu yang kemarin gue bilang itu, makalah Anda boleh mengambil dari mana saja, tapi jangan dari internet umum. Artinya kalau internet umum kadang kada jelas. Nah, tapi kalau di jurnal pasti dibaca orang ya. Nah, maka referensi jurnal itu yang kau di-download. Nah, makanya sama kan gue catat di WA chat itu, cek dulu masing-masing bisa di-download kada artikelnya. Kalau bisa di-download, cek ada kada abstraknya. Yang kayak tugas akhir kita tuh ada kalau tugas akhir. Makanya kita magang dulu dengan makalah orang lain, kita magang dulu dengan artikel orang lain. Setelah kita magang, pian akan dapat pemahaman. Ini loh yang akan saya bikin nanti di akhir tugas perkuliahan. Karena kalau tidak tahu magangnya, nanti masa tugas Anda seperti ini kan tidak mungkin kan? Nah, gitu ya. Apa kesimpulannya apa Anda dapatkan dari tentang tarikat tadi, apa Anda simpulkan? Apa? Kan sudah voice note-nya sudah ada juga, saya dengarkan tadi voice note-nya. Simpulannya apa? Gugup, Pak. Kenapa? Karena pakai suara aja kan, karena pakai video, karena pakai orang pian. Harusnya sebelum materi itu disampaikan Anda baca kuasai dulu ya. Next juga untuk kelompok selanjutnya nanti, sebelum membaca materi itu Anda harus menguasai materi Anda. Jangan sampai Anda tidak paham dengan materi Anda ya. Kami sebagai pendengar mendengarkan aja, dan kami wajib bertanya pada Anda. Yang saya tidak paham apa, saya bertanya pada Anda. Artinya kalau Anda saja tidak paham dengan materi Anda, bagaimana bisa memahamkan orang lain untuk memahami materi yang mungkin yang kami juga tidak paham materi yang disampaikan gitu ya. Nah, itu. Jadi apa? Kesimpulannya apa? Hasil dari materi Anda apa? Supaya ada oleh-olehnya lah hari ini apa, meskipun sedikit oleh-olehnya apa gitu. Hah? Belum, Pak. Apa?
Jadi Pak, kesimpulan yang saya dapatkan dari materi saya nih Pak, tarekat tadi itu merupakan jalan yang ditempuh Pak, berdasarkan syariat oleh seorang tarik atau pejalan tadi, untuk menuju hakikat, terus dengan lebih memahami dan mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu wa taala Pak. Terus apa lagi? Kan tadi dibaca Anda menjelaskan tentang perkembangannya dulu, kemudian proses tarekat, baru hasilnya yang ini. Nah, gitu. Sekarang tarekat itu apa sih? Kenapa jadi para ulama itu membuat sebuah tarekat itu apa? Ya udah deh, daripada bingung. Pindah ke Sailah, silakan. Mana Sailah? Aktifkan. Sailah. Siapa tim kedua? Saya lupa. Belum. Sailah sama dengan Sophia dulu deh. Aktifkan suaranya Sophia. Pertanyaan Hadir, pertama. Pak. Pertanyaan pertama mana teksnya? Suaranya tidak ada, voice note-nya. Kira tadi dijelasin di sini, Pak. Ya udah, nanti Anda kirim lagi voice note-nya belakangan ya. Nanti Anda kirim lagi voice note di belakangan supaya nanti kawan-kawan bisa melihat lah ya. Baik, supaya juga memudahkan kawan-kawan dalam meringkas nanti ya atau meresum materi hari ini, ya tentu kita harus paham juga bahwa apa sih yang mau disampaikan gini ya. Apa konsep dari pendidikan Abdullah Hussein Ba'alawi itu apa? Sailah boleh? Bagaimana konsepnya? Konsepnya ya, konsep beliau yaitu Syekh Abdullah bin Hussein Ba'alawi atau dikenal dengan, beliau ini adalah salah satu pengarang dari syair Ya Arhamar Rahimin dan Salamullah Ya Sadah. Konsep pembelajaran beliau itu dimulai dari ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid itu sangat penting di dalam kehidupan. Tidak ada ilmu tauhid, kita tidak tahu bagaimana cara pengenalan Tuhan. Jadi itu dimulai untuk SD, TK atau bagaimana? Dimulai sejak SD penerapannya untuk materi, dan bisa dipraktekkan di setiap harinya dibantu oleh orang tuanya. Oke, minimal nanti pakai baju hem ya, bukan kaos oblong biasa ya. Menghargai kawan-kawan yang lain mungkin juga persiapan ya. Anggaplah kayak di kelas, anggaplah juga seperti kita di ruangan gitu ya. Oke, jadi kalau kita artikan tauhid dengan bagian pondasi awal dalam pembelajaran, bagaimana menyikapi kalau misalnya di TK atau SD itu bukan diajarkan tauhid dulu, tapi diajarkan bagaimana adab duluan? Apa pendapatnya? Terima kasih, Ustaz. Mungkin apabila di TK dan di SD tadi itu, adab dulu itu bisanya kembalinya ke tauhid juga, Ustaz. Iya. Karena apa? Di situ menghormati, contoh menghormati orang tua, menghormati guru, itu bisanya larinya itu bisa ke pemahaman tauhid. Karena kita bisa menghargai Tuhan. Sama dengan menghargai Tuhan. Nah, baik. Yang kedua, implikasinya apa? Pendidikan akhlak tasawuf itu apa implikasinya di masyarakat Indonesia? Apa yang Anda dapatkan? Apa, Ustaz? Implikasi pendidikan akhlak tasawuf. Menurut beliau apa yang dapat? Di sini implikasinya ialah
bis. Apa? Coba Ustaz. Kada hafal. Nanti wajib hafal materi Anda. Ada. Karena seminggu itu membikin itu dibaca, jangan asal kopas tapi dibaca, pahami, bahkan dibikin ringkasan ya supaya hafal isinya apa gitu. Ya, jadi karena kita ini kan waktunya sedikit, kawan-kawan juga pengen tahu apa sih kesimpulan hari ini gitu ya. Jadi kawan-kawan itu bisa mendapatkan materi tentang kajian-kajian kitab yang sifatnya naskah ya. Nanti habis ini saya akan kirimkan lagi pembelajaran tentang membaca kitab ya secara ringkas, secara cepat. Selain daripada teori, kita juga praktek ya. Nanti ada PR, ada latihan juga di sana. Selain daripada resuman ini juga ada. Jadi hari ini resuman hari ini cukup resuman tentang selama topik saja. Untuk yang tarikat nanti dulu kita cancel ke minggu depan. Jadi mungkin minggu depan tiga kelompok ya. Langsung kita offline di sana di kelas nanti insya Allah. Untuk materi teori nanti dikirimkan Brudi di YouTube saja via ringkasan materi ya. Baik, apa kesimpulannya tadi? Implikasinya apa? Kesimpulannya ialah kita menanamkan ilmu tauhid, ilmu di dalam kitab Sulamul Taufik ini ada 3 macam cabang ilmu, yaitu ada ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, dan masing-masing di antara mereka itu saling membutuhkan, saling membutuhkan. Bersinergi, tauhid, bersinergi. Ya, sinergi. Terus ilmu tauhid, ilmu fikih dan tasawuf. Adapun bisa dikatakan ilmu tauhid itu adalah bisa menjaga keimanan kita dengan belajar tentang masalah sifat-sifat Tuhan, ilmu-ilmu Tuhan, dan apa-apa saja yang seperti cukup. Sophie gantian. Saya mau tanya materi Anda. Aktifkan video dan audionya. Baik, Sophie, ketika Anda membaca, menelaah materi yang dibawakan oleh tim Anda, kritik Anda apa terhadap artikel ini? Kritiknya sekarang. Tentu dong, mahasiswa itu harus bisa mengkritik. Nah, sekarang materi ini apa kritik Anda? Saya di off dulu suaranya supaya jangan kedua. Di sini ada Pak materi tentang saya baca sedikit ya. Tadi saya membaca sudah bagaimana maksiat lisan, mata, telinga, dan ringkas sekali unsur-unsurnya ya. Berlaku. Jadi kitab Sulamul Taufik itu secara umum isinya apa kira-kira Sophie? Akhlak tasawuf atau fikih? Sidin tuh menggabungkan antara tasawuf dan fikih. Lawan apa tadi sebutannya? Bahasa Indonesia lah. Aduh, gak ingat sebutnya. Oh ya, Sidin. Beliau. Sebentar Bapak. Beliau menggabungkan antara ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf di dalam kitab Sulamul Taufik. Yang paling cenderung apa isi kitab Sulamul Taufik ini? Paling cenderung atau paling banyak apa isinya? Pembahasan apa yang paling banyak sekali? Tentang dari yang saya baca tadi, kebanyakan tentang ilmu tasawuf. Tasawuf ya. Baik, makanya relevansinya yang Anda tulis atau yang Anda baca di sini apa? Bahwa kajian-kajian tasawuf atau kajian-kajian sufi itu bukan hanya berlandaskan menyendiri. Ya, tapi bagaimana bisa menggabungkan antara konsep tarekat tadi dengan hakikat dengan syariat jalan. Tidak bisa kita kategorikan bahwa syariat adalah hakikat saja, tidak, tapi syariat adalah bagian daripada hakikatnya, juga bagian daripada tarikatnya. Artinya 3 elemen ini, unsur elemen ini tidak bisa terlepaskan dalam kehidupan seorang muslim ya. Dan mungkin kita katakan saya bertarikat kepada Allah saja, tidak lagi makan, tidak lagi minum, tidak lagi kawan lagi, tapi meninggalkan sholat, tidak mungkin kan? Nah, itu harus dibenahi. Jadi kalau kita melihat apakah bisa kita bertasawuf murni, bisa, tapi tidak boleh meninggalkan yang namanya konsep daripada ilahiyah, ketuhanan.
Ketika sholat wajib ya sholat wajib. Tidak bisa kita katakan bahwa aku sudah sampai di masa dimana bahwa aku memahami tasawuf, bahwa hubunganku dengan Allah ini loh. Nah gitu ya. Tapi sayangnya di kitab ini tidak ada konteks Arabnya gitu ya, Sophie ya. Inggih, Bapak. Nah, hanya ringkasan terjemahnya saja langsung diterjemahkan semuanya. Nah nanti tapi tidak apa-apa, sudah bagus. Kawan-kawan yang lain coba cek dulu artikelnya, apakah ditemukan dalam artikel itu teks Arabnya. Yang kita poinkan kan Arabnya ya, cek ada teks Arabnya dari kitab yang diteliti gitu ya. Tapi kalau Indonesia semua nanti bingung bagaimana cara meneliti kitab Sullamut Taufik sementara kita tidak memahami kitab itu sendiri ya. Nah maka cara menganalisa kitab ini bagaimana? Kira-kira Sophie bisa menjelaskan pada kami supaya nanti ketika tugas akhir bisa, ketika Anda diberi satu kitab Sullamut Taufik dan diminta untuk menganalisa kitab ini, apa yang Anda mulai kira-kira setelah Anda baca artikel ini? Bapak bisa diulangi tadi, putus-putus suaranya, jangan ulun. Ketika Anda diminta untuk menganalisis kitab Sullamut Taufik ya, setelah Anda membaca kitab ini atau artikel ini, bagaimana cara menganalisis kitab Sullamut Taufik seandainya Anda diberikan satu kitab di depan Anda untuk menganalisa? Apa yang Anda lakukan kira-kira? Menganalisis. Ya, misalnya saya minta analisis dong nih, saya bilang. Nah, sekarang bagaimana Anda menganalisisnya? Ayo. Harus tahu dong, setelah membaca kan pasti paham bagaimana cara menganalisis kitab itu, bagaimana cara-caranya gimana, apa yang harus dilakukan pertama kali. Ulun kada tapi paham Bapak menganalisis itu kayak apa. Jadi gini, kitab itu Anda dapatkan di depan Anda. Sekarang cara pertama adalah Anda menelaah bagian mana yang mau diteliti, bagian mana yang mau ditulis, bagian mana sub apa yang mau dianalisis. Nah, kalau satu kitab dianalisis, ya jadi syarah namanya. Syarah kitab Sullamut Taufik. Tidak, kita hanya mengambil sub temanya saja. Misalnya tadi disebutkan bagaimana pendidikan akhlak itu lebih utama pada masa anak. Nah, itu aja babnya. Pendidikan anak pada masa pendidikan tauhid mungkin, atau pendidikan akhlak tasawuf pada usia anak di masa balita atau di masa SD atau TK dalam kitab Sullamut Taufik. Nah, itu sudah beda, ada tidak plagiat dengan Pak Imam Hanif ini, tidak ya. Kenapa tidak plagiat? Karena kita mengambil subtemanya saja. Kemudian diambil subtema itu baru dibacalah dari berbagai macam artikel, kemudian dipahami dan dituliskan gitu. Setelah dapat baru Anda analisa. Cara menganalisa itu begini. Ketika Anda melihat mobil itu rusak, Anda akan menganalisa ya. Kenapa jadi mobil ini rusak? Kenapa sepeda motor ini rusak? Pasti ada dong penyebabnya. Nah, penyebab itulah yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk mereferensikan materi yang kita dapat di analisis ini gitu ya. Baik, silakan kawan-kawan, ada yang mau ditanyakan untuk dua pemateri hari ini? Ada yang ditanyakan? Silakan kawan-kawan. Nanti voice note dikirim lagi ya, Sophie dan Sailah untuk didengarkan ulang ya. Jadi minggu depan itu mungkin tidak offline ya, jadi online ya, jadi lebih cenderung pada offline. Jadi ya mungkin kawan-kawan nanti tidak perlu lagi membaca teksnya. Kawan-kawan hanya menyampaikan apa sih yang didapat dari materi ini ya. Kalau perlu bikinkan aja print satu lembar aja untuk dikasih ke kawan-kawan bersamaan. Misalnya ada 40 orang ya, ada berapa orang bagi dua, anggaplah 10 print aja atau 10 fotokopi 10 supaya kawan-kawan nanti ada yang dipegang di meja masing-masing, tidak muka HP gitu ya. Dan berikan ringkasannya apa. Jadi mudah bagi kawan-kawan untuk membaca materi yang didapat gitu ya. Silakan, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Berarti ampun sepi itu wujur aja lah. Sebenarnya bukan benar atau tidak ya. Yang penting kan kita tujuannya kan menyampaikan materi ya dari kitab referensi ya.
Kalau bujur sih tidak juga, salah juga tidak juga salah. Artinya nextnya kelompok selanjutnya, kelompok 1, 3, 4 itu fokus dilihat dulu PDF-nya. Lihat PDF-nya, kemudian apakah ada kitab itu di dalamnya yang menjelaskan dari teks tertulis kitab tersebut. Ada kata kuncinya, kitab-kitab itulah ada. Misalnya dalam kitab Salamut Topik menyebutkan wa yutraku idza kana ba'da sabahi an-naum. Nah, itu kan teks tertulis Arabnya ya, bahwa dimakruhkan bahwa engkau tidur setelah bangun setelah sholat subuh. Nah, itu kan teks Arabnya. Nah, itu yang saya maksud bahwa ada teks Arabnya dalamnya. Jadi kawan-kawan nanti baca teks Arabnya. Disitulah kita mempelajari kitab naskahnya gitu ya. Untuk teorinya nanti di YouTube ya. Untuk prakteknya sekarang gitu ya. Jadi kalau benar sih benar saja, tapi tidak salah juga. Tapi untuk next selanjutnya ini sebagai pembelajaran. Jadi kelompok 1, 3, 4 minggu depan itu usahakan materinya buka dulu lah, jangan asal copy judul, buka dulu, bisa download dan lihat isinya apakah ada referensi kitab naskahnya, kitabnya. Kalau ini judulnya ada Pendidikan Akhlak Tasawuf menurut Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi telah kitab Salamut Topik. Judulnya memang ada, tapi teks di Arabnya tidak ada. Dia hanya mengutip langsung halaman-halaman saja. Nah, halaman-halaman saja ya. Al-Quran ada, kemudian tidak menyebutkan, dan rata-rata pakai referensi Wikipedia, Blogspot, kontemporer ini tidak dianjurkan ya, tidak dianjurkan. Nanti kawan-kawan jangan mengcopy, kalau misalnya bikin artikel atau bikin tugas akhir nanti tidak mengcopy dari Wikipedia atau sejenisnya yang referensinya tidak kredibel gitu ya. Jadi bagusnya itu yang sifatnya Google Books kah atau Google Scholar kah gitu ya. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Mengapa penanaman tauhid sangat mempengaruhi keimanan seseorang? Iya, silakan. Sailah. Kenapa tauhid sangat berperan dalam keimanan seseorang? Apa alasannya, apa kira-kira menurut yang Anda baca di kitab Salamut Topik itu? Oke, terima kasih kepada saudari Ismawati yang bertanya. Kenapa sangat penting penanaman tauhid di kehidupan? Karena bahwasanya pengajaran tauhid itu adalah tentang pengesaan Tuhan. Yang ada di dalamnya adalah pengenalan sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat mustahil bagi Tuhan, sifat-sifat wajib bagi Tuhan, dan sifat jais bagi Tuhan. Gunakan bahasa yang lebih mudah, mungkin saya gunakan yang lebih mudah supaya kawan-kawan yang mungkin dari bukan ahli atau pondok bisa paham. Gunakan yang bahasa yang dipahami secara umum. Kalau itu kan terlalu tauhid benar ya, bahasa yang mudah dipahami aja. Hukum balehnya, wajibnya bagi Allah, gitu kan lebih nyaman. Nah, terus di dalam ilmu tauhid itu ada namanya pengajaran sifat wajib bagi Tuhan, dan ada lagi sifat yang sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki Tuhan. So, sifat wajib itu adalah yang wajib dimiliki Tuhan, dan ada lagi yang namanya sifat jais yang boleh bagi Tuhan. Mustahil tadi itu bukan yang tidak dimiliki Tuhan loh ya, bahasanya terbalik kayaknya. Mustahil itu bukan sifat yang tidak dimiliki Tuhan, tapi lawan. Misalnya wujud artinya ada, mustahil tidak ada, bukan berarti Allah tidak ada dalam konteks mustahilnya gitu. Ini salah paham bahasa Indonesianya. Ya, terus jadi gini aja ringkasnya, penanamannya kenapa harus ditanamkan gitu, kenapa bukan yang lain, kenapa tidak adab, kenapa tidak membaca, kenapa tidak berhitung, kenapa tauhid di awal. Nah, itu pertanyaan ringkasnya gitu aja. Jawabannya apa? Jawabannya adalah kita itu harus mencari asal usul kita dan siapa yang menciptakan kita. Anak SD mana ngerti seperti itu, anak TK mana ngerti bahasa itu. Oh, ini masalah PSD kan, Ustaz? Nah, ini kan penanaman kan, pertanyaannya penanaman tauhid gitu ya. Penanaman tauhid di awal, artinya kan mungkin di usia masih balita, usia mungkin TK, SD, SMP, ya gitu ya. Nah, apa namanya, kenapa jadi penting kata Sofia tadi? Jawaban ringkasnya, karena penanaman tauhid itu adalah awal-awal agama yang harus kita tanamkan kepada diri anak supaya dia bisa mandiri dalam beribadat.
Dia bangun tidur, diajarkan mandiri. Ayo, ajarkan mandiri bagaimana? Baca doa misalnya. Dia sudah SD, anak sudah wajib sholat. Kalau tidak wajib nanti disiksa oleh Allah. Itu kan penanaman tuh. Tanpa memberikan beban pada anak-anak. Allah itu ada, mustahil tiada. Itu kan kadang bingung juga anak TK. Tapi ketika penanaman itu dalam bentuk praktek sehari-hari, nah, jangan membuang sampah, tapi buatlah sampah ini ke tempat sampah. Dibuat, bukan dibuang. Kalau dibuang nanti bisa jatuh. Nah, bisa jadi nanti membuangnya kelewatan. Nah, akhirnya kan sampahnya jatuh ke belakang. Harusnya disampaikan di dalam, tapi dibuat ke belakang, akhirnya jatuh. Nah, itu namanya penanaman konteks bagaimana kita bisa menjalankan agama kepada yang anak-anak kita atau yang masih mungkin baru tahu, baik itu mualaf atau mereka yang baru tahu dengan agama. Maka ditanamkan bagaimana kita bisa mengenal Allah dengan cara yang lebih mudah gitu ya. Nah, bagi anak-anak mungkin modalnya seperti tadi, SD mungkin beda lagi, SMP atau kuliah beda-beda ya. Karakternya itu bagaimana supaya tidak ada yang namanya bahwa mungkin kesyirikan itu muncul dalam pemahaman dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau sudah syirik ya udah jatuhnya nanti bisa jadi dosa besar gitu ya. Nah, itu. Misalnya yang paling gampang itu adalah hal-hal yang bisa berbau mistis ya. Dipikir bukan syirik, ternyata syirik gitu. Nah, itu pada prakteknya gitu ya. Silakan, ada lagi mau nanggapi boleh, bertanya lagi boleh. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu. Mohon nanti ringkasannya dibaca, ditulis di resumen masing-masing. Andaki tanggal halaman hari ini, bukan tanggal halaman, tanggal berapa hari ini dan pertemuan keberapa hari ini, gitu ya. Nanti akan saya share habis ini link untuk teori kawan-kawan menguasai tentang babul kalam dalam jurmiyah dulu. Mengulang saja, tidak berarti harus belajar ulang, tidak, tapi mengulang materi saja. Supaya materi ini bisa tercapai antara teorinya jalan, prakteknya juga jalan. Kalau tidak bisa baca kitab tidak apa-apa, ada Google Translate. Kalau tidak bisa mengetik huruf Arabnya, ada Kopas bisa di-copy Arabnya. Nah, itu gampang ya. Tinggal kita membaca dan kita gunakan referensi-referensi lain dari berbagai aspek supaya menjadi sebuah kesatuan yang nantinya menjadi bahan penelitian kita atau bahan tulisan kita nantinya. Nanti minggu depan kita ulang lagi. Jika masih bingung bagaimana cara menulis, bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara menulis yang baik dan benar gitu ya. Kita cukupkan dulu karena waktunya sudah setengah jam. Nanti kita lanjut di teori dulu ya. Nanti voice note dari tim 2 bisa mengirimkan ulang ya. Demikian minggu depan juga dipersiapkan seperti yang saya wacanakan tadi ya. Jangan sampai keliru lagi, cek lagi enggak apa ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Ketemu lagi insyaallah next pertemuan ya. Jika ada pertanyaan lagi atau bagaimana, ada yang penasaran misalnya Pak Ulun pengen tanya misalnya apa, silakan ada. Jadi yang diresum tadi Ustaz yang dua materi dua kelompok ini ya, dua orang nih. Satu kelompok dua saja dulu. Yang kelompok dua aja. Yang kelompok dua saja dulu. Kemudian nanti kelompok 2, kelompok 1 nanti mungkin pending diulang minggu depan, cari materinya ada Arabnya lah ya. Dan ada referensinya, ada abstraknya, ada referensi, ada abstrak pustaka gitu ya. Tapi nanti untuk artikel kawan-kawan kada boleh mengambil dari Blogspot, WordPress atau sejenisnya yang mungkin tidak kredibel anunya ya, bagian-bagian materinya. Jadi materi yang kita pakai adalah Google Journal Scholar, Google Scholar ya, baik itu Google Scholar atau doaj.org ya. Tapi kalau Google umum jangan, khawatir nanti itu tidak bisa dipertanggungjawabkan artikelnya. Ya, demikian kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Silakan simak sampai jam 10 materi ini, dan absensi masih belum bisa secara fakta saya tidak bisa, maka masih mungkin bisa dilihat dari komentar kawan-kawan saja nanti di YouTube bahwa Anda sudah menghadiri. Komentar itu jangan hadir ya, hadir itu bukan komentar, itu namanya mengucapkan saya hadir gitu. Jadi komentar itu oh iya ternyata kalam itu terbagi 3, 1, 2, 3. Nah itu namanya komentar ya. Jangan bertanya, kalau bertanya nanti tidak saya jawab juga karena tidak ada kapasitas menjawab di sana ya. Nanti kita bahas di segmen mungkin khusus ketika offline-nya saja ya. Demikian, ketemu lagi insyaallah minggu depan. Silakan Anda simak selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.